Pemirsa, setelah sempat berhalangan hadir, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung hari ini. Pemeriksaan ini atas dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tiba di Kejaksaan Agung pagi tadi. Johnny G. Plate langsung masuk ke dalam gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung dengan penjagaan ketat. Ketika tiba di Kejagung, Plate tidak berkomentar apapun. Plate hadir sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung telekomunikasi dan informasi Bakti Kominfo 2020 dan 2022. Sebelumnya Johnny G. Plate berhalangan hadir penuhi panggilan pemeriksaan Kejagung karena mendampingi agenda Presiden Joko Widodo. Pak, masalahnya stop dari sini. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke Kejagung untuk mengetahui kondisi terkini perkembangan pemeriksaan Menkominfo terkait kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G. Pemirsa, ini merupakan suasana terkini di Gedung Kejaksaan Agung di mana saat ini awak media masih menunggu pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate yang datang sejak pagi tadi. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan rekan kami Jen Cahyani yang berada di Kejaksaan Agung. Selamat sore Jen, apakah sudah ada informasi pukul berapa pemeriksaan Johnny Plate selesai dilaksanakan? Baik, Stefani, Syafa dan juga pemirsa, saat ini kami dan awak media lain masih menunggu dari Menteri Kominfo Johnny G. Plate yang memang hari ini hadir melalui panggilan dari Kejaksaan Agung untuk melaksanakan pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS atau Base Transceiver Station 4G dan juga penyediaan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan juga 5 Bakti atau Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo. Dan ini tadi pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini Menteri Johnny G. Plate sudah hadir di Kejaksaan Agung dan langsung menuju gedung Bundar Jampitsus dengan penjagaan ketat. Dan ini memang Menteri Johnny G. Plate menghadiri undangan pemeriksaan dari tim penyidik Kejaksaan Agung Jakarta setelah undangan yang sebelumnya pada Kamis 9 Februari, namun dari Menteri Johnny G. Plate sendiri meminta untuk penjadwalan ulang dan pada akhirnya pada hari ini tanggal 14 Februari 2023 Menteri Johnny G. Plate ini menghadiri undangan dari tim penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi. Dan juga pemirsa dapat kami informasikan kasus dugaan korupsi ini bermula dari layanan digital daerah terdepan, terluar dan juga tertinggal di seluruh penjuru negeri Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya ini terbukti tersangka ini merekayasa dan mengkondisikan proyek sehingga proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat dan yang menyebabkan negara harus membayar dengan harga yang cukup mahal. Dan ini ditaksir kerugiannya hingga 1 miliar dari sejumlah dana yang digelontorkan sekitar 10 miliar. Dan ini dari tim penyidik Kejaksaan Agung sendiri sudah menetapkan 5 tersangka dari yang diperiksa, ada 60 lebih saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Dan hari ini juga pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung juga memeriksa 5 saksi lain selain Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Dan saat ini kami bersama para awak media lain masih menunggu Menteri Johnny G. Plate selesai diperiksa dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan di dalam, Menteri Kominfo dan tim penyidik masih melakukan pemeriksaan barang bukti yang didapatkan. Dan
saat ini kami masih menunggu keluarnya Menteri Kominfo bersama para pejabat Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo. Kejagung juga telah memeriksa 60 orang saksi, termasuk adik kandung Menkominfo Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Tersangka baru tersebut adalah Komisaris Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. Tersangka diduga telah melakukan pemufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G. Dengan ditetapkannya 1 tersangka baru, kini total tersangka dalam kasus ini menjadi 5 orang. 4 tersangka yang sudah ditahan sebelumnya yaitu Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, serta Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment. Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi, menjadi tersangka kelima yang ditetapkan Kejagung. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 Base Transceiver Station atau BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah, sementara kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal 23 orang. Salah satu yang telah diperiksa sebagai saksi adalah adik kandung Menkominfo, Gregorius Alex Plate. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Sementara Menkominfo Johnny Plate direncanakan diperiksa hari ini. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens telah diketahui keberadaannya. Ya, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri memastikan Kapten Mertens berada di kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Meski keberadaannya sudah diketahui, namun kondisi Kapten Mertens belum bisa dipastikan. Diharapkan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sudah ada informasi terkait kondisi Kapten Mertens. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri menerangkan pihaknya akan melakukan penanganan ekstra hati-hati dalam misi penyelamatan Kapten pilot Susi Air itu. Polda akan bekerja sama dengan Bupati Nduga, DPRD, serta para tokoh setempat untuk melakukan komunikasi dengan kelompok KKB Egyanus Kogoya. Sementara itu, Bupati Nduga Namia Gwijangge berharap kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera melepaskan pilot asal Selandia Baru tersebut dalam keadaan sehat. Sehingga selaku Kapolda, sekali lagi saya berharap kelompok Egi dan kawan-kawan ini untuk stop membuat aksi-aksi yang tidak perlu. Tentunya kami aparat kepolisian dan TNI, kami akan melawan. Kami tidak akan mundur satupun. Sehingga saya berharap ke depan penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot. Kita sekarang bicara fokus di Nduga. Kita kasih kesempatan Pak Bupati yang punya wilayah membantu masyarakatnya. Kita juga berupaya ekstra melalui tokoh-tokoh agama untuk bagaimana bisa. Nanti kita akan lihat, kita akan bicarakan. Nah, yang penting kami harus menerima pilot, itu saja. Jadi tidak ada pilot dalam keadaan sehat, pilot dalam tidak ada sakit. Kami berdoa supaya Tuhan juga buka jalan gerakan hati Egyanus dengan kelompok-kelompok ini supaya mereka tidak mengganggu apa-apa sama pilot ini, mereka kembalikan dalam keadaan.
Sebelumnya, Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara itu, 5 penumpang pesawat Susi Air serta 15 pekerja bangunan puskesmas di Enduga yang sempat diancam KKB berhasil dievakuasi dengan selamat. Semuanya diangkut ke Timika menggunakan helikopter dan dibawa ke RSUD Mimika dengan pengawalan ketat TNI Polri. Pemirsa, bencana banjir melanda Kota Makassar akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya hampir seluruh wilayah terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak subuh hingga siang hari ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah terendam banjir dengan ketinggian 1 meter hingga 1,5 meter. Menyikapi persoalan ini, Partai Perindo diwakili Yeri Tawaluyan turut merasa prihatin akan bencana tersebut dan akan segera membantu korban terdampak bencana secepatnya sesuai arahan Ketua Umum Haritanu Sudibyo. Yeri menambahkan akan melibatkan jajaran Partai Perindo di tingkat pusat maupun DPW, Partai Perindo di tingkat provinsi sampai kabupaten kota dan kecamatan dalam proses membantu para korban yang terdampak. Selain itu, para kader diimbau harus langsung turun tangan membantu korban bencana supaya masyarakat dapat melihat secara langsung kepedulian Partai Perindo yang selalu hadir di tengah masyarakat. Upaya ini selalu diterapkan Partai Perindo yang bertujuan untuk masyarakat sejahtera dan Indonesia sejahtera. Atas nama Partai Perindo, kami turut prihatin dengan bencana banjir yang melanda Kota Makassar dan sekitarnya di Sulawesi Selatan. Sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, setiap kali ada bencana alam, maka seluruh jajaran DPP Partai Perindo di tingkat pusat, Partai Perindo di tingkat provinsi dan kabupaten kota harus segera turun dan membantu masyarakat yang terkena bencana. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pesta Rakyat Sahabat Ganjar ketiga yang berlangsung di Indramayu, Jawa Barat berlangsung meriah. Seruan dukungan untuk Ganjar Pranowo maju sebagai Presiden Indonesia turut memeriahkan konser tersebut. Mendekati kontestasi politik 2024, seruan dukungan untuk Ganjar Pranowo maju sebagai Presiden Indonesia semakin besar di berbagai daerah. Hal itu terlihat dari ribuan warga yang hadir memeriahkan konser Pesta Rakyat Ganjar Pranowo ketiga yang berlangsung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sabtu 11 Februari 2023. Konser ini menghadirkan sejumlah bintang papan atas seperti bintang muda Pantura, Hana Monina, Meggy Diaz, dan masih banyak lagi. Kabupaten Indramayu pun dipilih berdasarkan filosofi Indramayu itu sendiri. Saya senang banget bisa menjadi bagian dari acara yang sangat spesial ya. Jujur saya sangat bersyukur gitu bisa didaulat dan diikut sertakan juga di Pesta Rakyat Bapak Ganjar. Saya secara pribadi sih mengenal beliau sudah beberapa kali ketemu gitu. Senang sih karena kayaknya saya lihat beliau tuh juga orangnya humble. Indramayu itu dari Dharma dan Ayu yang ditulis pada bingkai merah di dalam kertas putih. Nah, itu menggambarkan bahwa Indramayu ini adalah sebuah pengorbanan, keberanian di dalam mempertahankan kesucian dan kebenaran. Harapan kami, Bapak Ganjar ke depan, yakni bisa membawa Indonesia ke depan ini betul-betul suci dari korupsi. Sahabat Ganjar berkomitmen untuk terus berbagi kebahagiaan bersama warga sekaligus menjadi wadah untuk menampung aspirasi dukungan untuk Ganjar Pranowo di tahun 2024 mendatang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim memutus Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati lebih berat dari tuntutan jaksa atas pembunuhan Yosua. Kami akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Sore.